وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini menjelang siang, kita dapat bertemu di majlis yang mulia ini, majlis Raudhatul Ahdan, di bawah pimpinan guru kita Habib Faisal Ibn Agil Al-Haddad, yang semuanya merupakan hasil dari yang di dalamnya akan dibahas tentang segala keilmuan yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, udah hampir jam 11, di mana Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, wa fi nushatin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, an-ni'amu sittatun, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh nikmat Allah, afdaluha, yang paling afdal, yang paling utama, yang pertama adalah al-Islam. Islam ini agama Allah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masyarakat kita kaum muslimin khususnya yang ada di wilayah ini beragama Islam, sehingga siapapun guru-guru yang datang di tempat ini, yang mengabdikan ilmunya di tempat wilayah ini, akan diterima oleh masyarakatnya, karena yaitu hubungannya dengan agama Allah, yaitu agama Islam. Itu nikmat yang paling afdal adalah agama Islam. Al-Islam, Islam itu sendiri yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap kalimat syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Satu ketika ada seorang pemuda diminta oleh jaksa penuntut umum, dihadapkan di majlis hakim, ditanya oleh hakim, wahai pemuda, untuk apa Anda hadir di tempat majlis ini? Aku diminta oleh jaksa penuntut umum untuk bersaksi atas satu kejadian pembunuhan yang saya saksikan langsung dengan mata kepala saya sendiri. Oh, bagus betul Anda. Kalau begitu saya akan ambil sumpah dulu untuk kesaksian Anda. Baik, apa agamamu? Aku beragama Islam. Maka selesai disumpah, sang hakim tidak mengarahkan tentang masalah pembunuhan. Yang ditanya oleh sang hakim, Anda mengaku diri Anda Islam. Jika betul Anda Islam, Anda mengatakan, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah kesaksian. Setiap orang yang bersaksi pasti ada yang dipersaksikan. Sebagaimana Anda telah menyaksikan terjadinya peristiwa pembunuhan, Anda bersaksi, ada saksinya, ada orang yang kamu persaksikan, yaitu seorang yang membunuh. Betul Pak Hakim? Kalau begitu, coba Anda tunjukkan, Anda bersaksi bertuhankan Allah, coba tunjukkan Allah yang kamu persaksikan. Wah,
Ini pertanyaan hebat ini. Kata sang pemuda, wahai hakim yang mulia, sungguh aku tidak bisa menghadirkan Allah sebagai Tuhanku di majlis yaitu persidangan ini, tetapi adanya Anda sebagai hakim yang mulia, adanya yaitu jaksa penuntut, dan adanya saya serta orang yang membunuh ini serta banyak yang hadir pada saat ini, bukti adanya Allah. Kita ini diciptakan Allah. Saya nggak perlu hadirkan Allah, cukuplah dengan bukti adanya kita ini, adanya hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Sang hakim mulai senang melihat pemuda ini. Baik, kalau begitu lanjutkan persaksian Anda tentang Nabi Muhammad. Allah sallallahu alaihi. Baik Pak Hakim, sungguh saya tidak bisa menghadirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan Nabi Muhammad telah meninggal dunia 1400 tahun yang lalu, sehingga saya tidak bisa menghadirkan. Saya hanya bisa persaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad yang membawa agama Islam. Tadi Anda yaitu mengangkat sumpah saya dengan Al-Quran. Al-Quran inilah bukti bahwa Nabi Muhammad membawa yaitu Al-Quran. Allah utus malaikat Jibril membawa wahyu ilahi dalam bentuk Al-Quran, sehingga Anda mengangkat sumpah saya sebagai orang Islam dengan Al-Quran. Itulah bukti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Quran inilah bukti, ya, bukti bahwa Nabi Muhammad pernah diutus membawa agama Allah, yaitu dengan Al-Quran yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari kiamat. Betapa bahagianya sang hakim. Saya belum pernah melihat seorang laki-laki yang mampu detil menyampaikan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya percaya Anda sebagai orang yang akan mempersaksikan atau yang menjadi saksi terjadinya peristiwa pembunuhan. Saya akan ceritakan lanjut ini. Kemudian yang kedua, Imam Ali mengatakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba Allah yang melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengaku diri kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudahkah kita bersentuhan dengan Al-Quran? Sudahkah setiap hari sekurang-kurangnya satu ain saja dalam 24 jam kita bersentuhan dengan Al-Quran? Al-Quran jangan dijadikan pajangan, itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah yaitu ingin berdialog dengan hamba-hambanya. Allah ingin membukakan jalan di dalam kehidupan apapun. Apa yang kalian inginkan, sebagaimana tadi saya punya kakak Habib Umar mengatakan, dengan wasilah bersolawat, ya, segala hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran adalah yaitu surat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kasih sayang Allah kepada kita. Apapun yang Anda inginkan, datanglah Anda kepada Allah melalui Al-Quran. Pelajari Al-Quran, mengenal huruf-huruf Al-Quran, sehingga kita bisa menyambung huruf demi huruf sehingga menjadi kalimat sempurna, sehingga anak-anak kita bangga bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terus dihafalkan surah-surah pendek untuk dia melanjutkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat, sehingga hafalan-hafalan Al-Qurannya ada. Ini Al-Quran harus kita pelajari, harus kita mengenal isi makna yang terkandung, yang tersirat di dalam Al-Quran.
Datangkan guru-guru yang mengerti tentang Al-Quran. Tanyalah kepada mereka. Tanyalah guru-guru kita yang mengerti Al-Quran, sehingga Anda akan nikmat membaca surah cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di masa saya Al-Fagirnya, apalagi saya punya kakak, dulu belum ada HP, belum apa-apa, ya, mulai akil balik, ada wanita senang dengan kita dikirim surat. Masya Allah, kita simpen di buku pelajaran kita. Kita masuk kamar, kita baca, belum apa-apa kemudian kita ciumin itu surat cinta. Benar begitu? Ya, yang muda-muda nggak ngalamin, ya. Umur 60 ke atas yang ngalamin. Ya Allah, pejontor gitu. Ya, baru baca sekalimat udah ngetes air mata. Padahal yang nulis tuh perempuan, yang menulis surat cinta sama kita lagi tahu, gue bohongin lu, dasar laki dongo. Jadi kita nggak tahu betul tidak itu surat cinta datang dari seorang kekasih, tetapi kekasih kita Allah Subhanahu wa ta'ala dipastikan benar di dalam ucapannya. Semua ayat-ayat yang disampaikan menunjukkan kecintaannya kepada hambanya, dijadikan jalan keluar untuk jalan keluar kita hidup dari dunia sampai negeri akhirat, sehingga Allah berikan kita yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mau membalas surat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah Al-Quran, hidupkanlah hati kita dengan Al-Quran, maka kalian akan dituntun oleh Allah di dalam hidup dunia dan akhirat kita. Yang terakhir 3 aja saya sampaikan, yaitu Muhammad Rasulullah adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bir rahmati wa bidzalika falyafrahu." Sampaikan olehmu ya Muhammad, bifadlillah, yaitu dengan turunnya Al-Quran. Al-Fadl itu adalah Al-Quran. Menurut tafsir-tafsir yang kita baca seperti itu. Wabir rahmati, yaitu dilahirkan Nabi Muhammad merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Tidak akan pernah ada Islam, tidak akan pernah ada Al-Quran kecuali didahului dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkah acara Maulid Rasul. Saya nggak berani panjang lebar. Dan salah saya nggak dikasih amplop nih kakak saya. Dari Habib Faisal udah pasti, dari kakak saya.